Tidak gagal, ditepis sama Nadio, kiper kita, kiper timnas kita, ditepis. Nah, ini Pak, jadi ini namanya si siapa? Asnawi, backnya Indonesia ini datang ke Paris. Apa ini yang diomongkan? thank you Pak. Thank you. Ngomongnya thank you, terima kasih. Tapi tidak apa-apa, sudah tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk bisa mengikuti. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Kades mungkin sudah 2 periode ini mungkin sering dapat pembinaan, perangkat desa juga sudah lama di sini, sudah dapat pembinaan. Ya, tapi saya melihat perlu adanya refresh. Kenapa? Karena banyak perangkat desa itu yang tidak melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik benar. Yang pertama itu. Yang kedua, ini juga jadi bahan Pak Kades. Mungkin Pak Kades selama ini tidak tahu juga apa tugas pokok fungsinya dari masing-masing perangkat desa. Kenapa? Karena saya sampaikan, jadi perangkat desa itu tidak ada sekolahnya, ada jadi kades apalagi gitu. Tidak ada. Karena tuntutan masyarakat, maka jadilah beliaunya kepala desa. Oleh karenanya saya ingin memaparkan termasuk kepada Pak Kades apa-apa saja yang jadi tugas pokok fungsi perangkat desa, dari jabatan A, B, C sampai kepala dusun itu apa saja. Dan ini menjadi bahan evaluasi juga Pak Kades. Nanti kalau dirasa ini si A ini memang tidak bisa melaksanakan tugasnya, si B ini memang tidak amanah, tidak cocok di jabatan ini, mungkin bisa dilakukan rolling, ya. Atau mungkin ada kepala perangkat desa yang melanggar ya larangan-larangan dari perangkat desa, ataupun tidak melaksanakan kewajibannya, itu boleh jadi bahan evaluasi pada kepala desa untuk memberikan peringatan secara lisan, secara tertulis, pemberhentian sementara ataupun pemberhentian perangkat desa. Yang pertama saya sampaikan di sini, ini proyektornya baru ya. Terima kasih Pak. Saya sudah bawa proyektor. Ya, ini pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekdes, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Apa Pak pelaksana kewilayahan, apa pelaksana teknis? Ini mungkin hal yang baru, tapi pada intinya Pak Kades ini dibantu oleh perangkat desa, itu pemerintah desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Sini ada pertanyaan, apa bedanya pemerintah desa dan pemerintahan desa? Mungkin Anda bisa jawab. Ini dalam satu kalimat ini. Mungkin Anda yang bisa jawab. Pemerintah desa itu kepala desa dan perangkatnya, pemerintahan bersama lembaga negara. Nah, nilainya 90. Saya sempurnakan ya Pak ya. Jadi kalau bedanya pemerintah desa ini betul sudah kata Mas Indra. Ini poinnya 50 gitu. Pemerintah desa itu adalah Pak Kades beserta perangkat. Iya. Kalau pemerintah desa, Pak Kades beserta perangkat plus BPD. Nah, jadi bukan lembaga-lembaga lain tapi BPD. Iya. Oleh karenanya, kalau BPD-nya itu tidak aktif, ya tolong, karena Pak Kades ini memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi bagaimana upayanya Pak Kades untuk mengaktifkan BPD? Nah, ini karena pemimpinnya ini ada di Pak Kades. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak kalau musdes? Kalau musdes koang-koang sama BPD-nya, ya kebetulan BPD-nya di sini masih keluarga, berbek di Roma. Tapi kalau di tempat lain ada BPD, ada yang biar sudah musdes itu kan urusannya BPD, yang undang BPD, yang memimpin BPD. Oleh karena saya tidak ngurus sudah final lah. Nah, BPD saya tidak akan ketemu Pak. Ya, atau perdes-perdes lain yang dibutuhkan itu tidak akan ketemu
Kalau Pak Kades cuma nunggu dari BPD karena BPD tidak punya sekretariat. Makanya harus ke desa. Datang Pak Kades, datang ke BPD, ayo kapan kita musdes untuk penetapan APBD. Siapa saja yang mau diundang ditanya. Kemudian ini draftnya dibuatkan undangan, tanda tangan BPD, stempel, baru ya perangkat desa yang nyebar. Kenapa ya ini sudah? Karena Pak Kades ini memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Tugasnya Pak Kades nih, menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Ini banyak Pak. Ini kalau saya rangkum, ini Pak Kades ini, masyarakat ini menuntut Pak Kades untuk dari tidur, bangun tidur sampai bangun lagi, itu semuanya mau minta dilayani oleh kepala desa. Ya, ini karena ini tugasnya nih sudah. Masyarakat tahu tugasnya Pak Kades itu gini. Ya. Kemudian fungsinya Pak Kades ini banyak Pak. Ya, menyelenggarakan pemerintahan desa. Tata peraja pemerintahan ini Pak RT, Pak RW, menetapkan peraturan di desa. Ya, pembinaan pertanahan. Ini kalau ada sengketa tanah, ini biasanya Pak Kades, Buruna, Ketenggina. Ini masyarakat sudah tahu. Karena ini ada fungsi, melekat pada fungsi pembinaan tertib, ya kalau ada orang ataukan, ya ada maling apa, masih laporannya Pak Kades. Dan saya pasti minta laporannya. Upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, pengelolaan wilayah, pembangunan prasarana desa, bidang pendidikan, kesehatan. Nih banyak nih, keagamaan, ketenaga kerjaan, ya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan. Jadi dari banyaknya ini fungsi kepala desa ini merupakan kunci atau pintu Pak Kades itu untuk bisa menganggarkan di APBD-nya. Jadi jangan karena lihat banyaknya gitu, cuma banyak Pak. Tapi ini merupakan pintu nih. Bayangkan aja ya, kalau Pak Kades itu tidak punya fungsi di kesehatan, tidak boleh tuh Pak anu COVID ya vaksin ya. Kemudian menganggarkan pos yandu ya, balita, PMT, lansia, kemudian honor-honor kader, itu kan akhirnya dianggarkan karena ada fungsi ini melekat kesehatan gitu. Tidak boleh nih ngurusi PAUD apa, tidak boleh. Maka kalau ada PAUD gedungnya hancur, itu memang ada peluang untuk didanai oleh dana desa gitu. Karena ada fungsi bidang pembangunan, bidang pendidikan di fungsi kepala desa. Kemudian wewenang, jadi wewenang ini yang melekat kepada kepala desa, di mana ya tidak boleh ada orang lain lagi yang mungkin punya kewenangan itu. Salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa pada orang lain, Mas. Ya, saya mimpin, ayo kita musdes orang lain, seperti Tenggina, itu tidak boleh, harus Pak Kades. Termasuk ini mengangkat memberhentikan perangkat desa atau setelah ada rekom zaman. Tidak boleh ada orang lagi BPD misalnya mampu perangkat, tidak boleh. Ini Pak Kades melekat pada kepala desa. Kemudian ini semua nih, ini ada apa namanya wewenang-wewenangnya kepala desa, termasuk mengembangkan sumber pendapatan desa. Salah satunya mungkin pengelolaan BUMDes ya. Itu BUMDes mau dibuat seperti apa? Ini harus dikembangkan gitu. Untuk PADes-nya itu bagaimana, ini ada kewenangannya kepala desa. Bukan orang lain, itu wewenang saya itu untuk mengembangkan BUMDes. TKD-nya mau dibuat apa? Itu wewenangnya Pak Kades. Jadi kalau di sini mungkin ada dibagi ke perangkat-perangkat gitu. Nah sekarang diatur lagi sama Pak Kades. Ayo, ya apa caranya? Ini kemarin maaf ya, ada kesalahan manajemen untuk pendapatan desa di sini. Jadi itu tanah kas desa itu bukan pendapatannya perangkat desa, bukan. Itu pendapatan desa. Tapi apabila itu bisa dikembangkan, ya, misalnya terus bagi hasilnya itu menjadi PADes, kemudian dikembalikan lagi ke kesejahteraan perangkat, itu baru boleh. Tapi kalau dibagi-bagi itu bukan seperti itu aturannya. Jenengan tetap sewa.
kalau memang prosesnya sewa aja dah ke Pak Kades selaku yang punya kewenangan nih. Karena nanti ada kewenangan lainnya, salah satunya untuk aset. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Jadi Pak, ini mengkoordinasikan pembangunan desa. Ini Pak Kades ini, ulangi, pembangunan di desa itu tidak selalu bicara DD ADD. Tapi ini dikoordinasikan. Contoh, Fatimah di RT 1 mau dapat gerobak bakso. Ya, Fatimah RT 1 mau dapat gerobak bakso tahun depan dari Koperindak dari kabupaten. Pak Kades tanya lewat Pak Kampung ke Bu Fatimah. Bu Fatimah, impian oleh gerobak bakso tahun ada. Dia bisa lebih bakso? Tak bisa Pak. Nah, ini Pak Kades dikoordinasi nih. Mana ya? Mungkin di BLK ada pelatihan bikin bakso, atau di DPMD mungkin ada pelatihan bikin bakso. Ditanya, dicari di Koperindak mungkin, atau di DPMD ya. Oh ternyata ada dapat dilatih. Ya, pakai dana desa juga bisa pelatihan bikin bakso. Nah setelah dapat rombong, setelah dapat pelatihan 3 minggu tetap dah jualan. Tengkina tanya boleh, Bu Fatimah, apa Pak tak jualan? Anu Pak, iya Pak. Modal ada Pak. Nah, Pak Kades ini mungkin, di kecamatan ada UPK, XPNBM, itu yang bisa pinjam uang. Di BRI ada KUR dari desa rakyat, itu Pak Kades tanda tangan untuk keterangan usahanya. Ini sudah punya usaha bakso, tanda tangan Pak Kades. Upayakan itu dapat modal, seperti itu, dikoordinasikan. Kemudian bahasa pembangunan desa secara partisipatif ini sudah saya sampaikan ya. Sebelum-sebelumnya ada di materi saya ketika penyusunan RPJMD. Jadi secara partisipatif itu dikembangkan terus, dikoordinasikan. Ayo masyarakat, ini dana desa sudah mau buat jalan paving. Tapi ini tidak cukup kalau sama tempolongnya. Ayo gimana? Nah, itu dikoordinasikan. Minta tolong saya, jangan sampai ada kejadian saya lewat tadi di berapa kali lewat sini itu ada tempolong, ada paving ya di pinggir jalan. Itu karena saya tahu ceritanya, katanya mau bangun terus sudah oke deal semua, akhirnya nggak boleh ya sama yang punya lahan. Kenapa itu Pak? Ini sudah bukti saya buktikan ketika menyampaikan materi RPJMD. Kenapa? Tidak dilakukan sosialisasi dulu. Anggarkan itu nanti Mas Indra ya. Jadi sebelum pembangunan, sebelum pemberian bantuan, ya, sebelum pemberdayaan lain, lakukan sosialisasi dulu. Jangan sampai ada kejadian seperti itu. Tidak boleh. Tidak akan mungkin itu kalau koordinasinya baik. Kumpulkan masyarakat, ini mau dibikin paving. Nah kalau waktu itu ya sudah, pernyataan pelepasan tanah untuk kepentingan umum, buatkan pernyataan. Kalau enggak, karena sudah diketahui masyarakat banyak, setidaknya yang punya lahan itu juga lihat, punya utang sama masyarakat. Saya mau reteku, Pak A, B, C, tetangga kepilih sudah disampaikan, saya setuju. Kok saya malah tidak setuju sekarang? Nah, sudah ada pernyataannya juga. Ini jangan sampai ada kejadian. Kenapa itu? Tidak dikoordinasikan dengan baik pembangunannya. Ini hak kepala desa ini sudah, insya Allah sudah diberikan semua, termasuk ini ya, minta tolong saya memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Ini melekat pada haknya Pak Kades. Maka kalau nanti ke depan mungkin kasih pemerintahan, tapi disuruh bagi BDD. Ada perintah tugas Pak. Nah, tugas sakit saya. Tolong, ini hargai haknya kepala desa. Memberikan mandat tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Kenapa Pak Kades mungkin menilai kasih kesejahteraannya tidak mampu, maka harus di backup oleh kasih pemerintahan. Jadi seperti itu, yang laksanakan dulu. Tidak tahu urusan belakang udah. Kalau butuh petunjuk, konsultasikan kepada kepala desa atau
kecamatan. Jadi ini tolong hargai, ada haknya kepala desa untuk memberikan mandat kepada perangkat desa, asalkan sesuai dengan koridor pemerintahan desa. Kalau nyuruh yang lain-lain Pak, itu urusan pribadi itu. Lain-lain di luar pemerintah desa. Ini saya bilang masih tetap di koridor pemerintah desa. Kemudian kewajiban. Nah, ini kewajibannya ini mirip-mirip nanti seperti perangkat desa, nanti akan dijelaskan di sesi perangkat desa. Cuma ini ada beberapa, salah satunya ini mengelola keuangan dan aset. Ini bukan kewenangan lagi tapi kewajiban. Pas seminar atas nggak ngurus dah apa dan Pak Sekdes dah apa namanya urusan PCB aset TKD itu saya tak roh-roh, nggak bisa Pak, karena ini ada di melekat pada kewajibannya Pak Kades. Menyelesaikan perselisihan masyarakat atau karma pas tenggina ngabus nginyong Mas ngilang, nggak bisa karena kewajiban sudah wajib selesaikan. Ya ini menyelesaikan perselisihan masyarakat, termasuk mengembangkan perekonomian masyarakat nih, terus koordinasi dengan pemangku kepentingan ya Babinsa, Babinkatifah, LPMJ, BPD ya, di sini ada Kapolsek dan Amil. Nah ini harus menjalin kerjasama dan koordinasi karena ini melekat pada kewajibannya kepala desa. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. Nah, di sini Pak, ada yang YouTuber juga, ada yang TikToker ya, main TikTok itu. Saya lihat, ya ini tak tolong saya ini, jangan YouTube-nya YouTube pribadi, ya. Tolong kembangkan YouTube-nya desa Kupang, bikinkan official YouTube, bikinkan official Instagram, Facebook, website desa Kupang itu ada sudah. Ya sudah ada anunya. Tolong isi kegiatan seperti ini, foto, kirim pembinaan perangkat. Jangan sampai masyarakat itu tahunya itu perangkat desa itu angkatan 79. Masuk jam 7, pulang jam 9. Setelah itu kok rokokan di rumahnya, tang-tang. Aku lotan kok rokokan. Bekabut, arek. Jangan. Jadi masyarakat itu kasih informasi yang benar. Nih, informasi yang benar. Misal contoh, sekarang ada vaksin di ya ada 3 titik ya, ada 3 titik. Itu bagaimana Pak Kades itu menyampaikan kepada masyarakat? Lewat grup WA, Pak. Grup WA itu cuma 256 mentok. Tidak mungkin seluruh warga ini dimasukkan. Di sini ada berapa ribu warganya? Total. 1.608 jiwa. 1.600 ya. Tidak mungkin akan dimasukkan semua kan? Maka di sini ada sosmed. Nah itu sosmednya, Facebooknya Kupang diupload fotonya ya. Saya share di grup terkunci itu diupload. Ya. Kemudian mungkin ya di grup WA, mungkin di WA RT, WA kampung mungkin bisa itu manfaatkan karena masyarakat itu butuh informasi. Ya, diberikan YouTube-nya apa namanya? Desa Kupang. Itu tolong disampaikan ini karena melekat pada kewajibannya kepala desa. Pak Kades ini tinggal nyuruh-nyuruh aja Pak. Karena tugasnya perangkat desa cuma satu, nanti saya akan jelaskan. Kemudian memberdayakan masyarakat, lembaga masyarakat desa. Ini banyak ini yang mungkin banyak yang kurangnya kemarin itu. Yang BUMDesnya seperti apa, ya BPD-nya seperti apa. Kemarin itu sudah disampaikan semua ke kita diskusikan Pak Kades. Ini butuh banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat itu tidak cukup memberikan bantuan Pak. Jangan, sudah. Saya lihat di struktur APBD-nya cuma memberikan bantuan, bangun bangun infrastruktur. Tolong ini banyak kewajibannya Pak Kades lainnya ya. Termasuk melestarikan lingkungan hidup ini. Apa reboisasi itu boleh. Di sini daerah rawan ini, daerah kekeringan juga. Ayo bantu untuk reboisasi itu. Nah, kepala desa wajib yang pertama membuat laporan Pak kepada di atas kepada bupati melalui camat. Namanya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ke samping ini laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa kepada BPD. Ke bawah diinformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa itu kepada masyarakat. Jadi setiap tahun, ini sudah akhir tahun, sudah awal tahun malah, tahun anggarannya sudah berlalu, tolong dilaporkan ke atas, ke Bupati LPPD, ke BPD LKPPD, ke bawah informasi LPPD, namanya informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang paling banyak ini, yang banyak diabaikan ini, menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan setiap bulan kepada Bupati melalui camat. Ini yang belum desa Kupang. Ayo dibuat, tiap bulan harus bikin laporan. Ya. Isinya apa saja Pak? Pertanyaannya. Nah ini isinya LPPD ya, yang kepada Bupati melalui camat. Paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, berarti paling lambat 31 Maret sudah ada di meja saya. Isinya pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa. Jumlah RT-nya berapa, RW-nya berapa, jumlah penduduknya, ada berapa dusun. Ini disampaikan. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan. Nah ini sudah sejauh mana penggunaan dana desa ADD digunakan untuk pembangunan. Ya, saya bangun paving Pak, bangun ini, bangun posko, segala macam. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan. Tanya, sudah membina apa saja? Membina tugas Pak kemarin dia. Kemudian ada pembinaan RT, ada pembinaan RW, harus ada kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Kemudian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini bantuan-bantuan kemarin, Argo ada berapa yang sudah disampaikan, penerimanya ini itu tolong disampaikan dalam LPPD. Ini digunakan oleh Bupati sebagai bahan evaluasi kepada kinerja camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Jadi Pak Bupati itu menilai Kades itu lewat mana ya ini? Lewat LPPD-nya. Kemudian ini LPPD minta tolong saya nanti Pak Sekdes tolong setiap laporan jangan ditindis Pak filenya itu. Jadi LPPD 2021, LPPD 2022 gitu, save as gitu. Supaya Pak ketemu. Karena nanti ketika akhir masa jabatan Pak Kades tahun 2027 nanti ini akan meringkas laporan-laporan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nanti kalau ditindis bingung 2021 jumlah penduduknya berapa ya waktu itu ya. 2022 berapa ya? Tahunnya saya sekarang ini gitu. Nah, ini termasuk filenya. Filenya itu apa berkasnya ya? Berkasnya itu tolong disimpan rapi. 2021, 22, 23, 24 sampai 27. Ketika 27 nanti waktunya sudah kosong. Pak Sekdes sudah kosong. Nih. Isinya lainnya hasil dicapai dan belum dicapai. Jadi Pak Kades itu sudah menetapkan sekarang saya mau bawa Kupang ke Surabaya. Tapi ternyata nih sekarang saya sampai Pasuruan cuma. Kenapa sampai Pasuruan? Nah, ini ada hasil yang dicapai dan belum dicapai. Saya sudah sampai Pasuruan tapi belum sampai Surabaya. Kenapa? Nih perlu dia perbaikan karena saya waktu itu penganggarannya salah. Harusnya beli bensin cukup tapi dibuat makan supir gitu. Habis buat makan supirnya Pak melak. Biasanya 1 porsi dia makan 2 porsi gitu. Melak akhirnya ngantuk-ngantukan gitu. Ya ngantuk-ngantukan berhenti-berhentian gitu. Akhirnya sampai Surabaya tahun 2027 tapi cuma sampai Pasuruan. Nah ini isinya Pak. Analoginya seperti itu gitu. Coba toilet pas harus Surabaya punya ngantuk jangan. Itu ceritanya ya. Seandainya mirip ya. Kita analogikan. Ini laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini kepada BPD Pak. Paling sedikit memuat pelaksanaan perdes. Perdes apa Pak? APBD. Ya. Saya pendapatannya desa ini dari DD sekian, ADD sekian, dari PAD sekian. Digunakan untuk apa saja. Ini digunakan sebagai BPD untuk melaksanakan fungsi BPD, yaitu mengawasi kinerja kepala desa. Nih, dari mana mengawasinya? Ya dari ini Pak, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Larangan, ini larangan Pak Kades ini
mirip sama seperti larangan perangkat desa. Nanti saya jelaskan. Sekarang perangkat desa, tugasnya cuma satu Pak, perangkat desa. Apa? Membantu kades. Nah, kades tugasnya banyak tadi ya, fungsi dan kewenangannya banyak, termasuk kewajibannya banyak. Kalau perangkat desa cuma satu, membantu kades dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Jadi Pak Kades tugas wewenangnya kan banyak tadi. Yaitu jangan senang-senang dulu. Itu nanti akan dibagi ke perangkat desa. Ini pas dalam mati dina sorosan pati tinggi maksudnya. Jangan senang-senang dulu, itu nanti bagi habis. Kalau perangkat desanya tidak sanggup, ya jangan. Ya, jangan jadi perangkat desa sudah. Nih, bertanggung jawab kepada kepala desa. Minta tolong saya, bukan tanggung jawab kepada orang lain. Tanggung jawabnya itu kepada kepala desa, bukan kepada BPD, bukan kepada saya, bukan kepada kepala desa. Kewajibannya setia pada NKRI, ya UUD, Pancasila, ini sudah jelas ya Pak ya, termasuk pemerintah. Jadi saya lihat nih waktu mau vaksin itu, waktu mau suntikan itu ya, perangkat desa itu aslinya dalam hati tidak mau semua. Nah iya kan, sakit, tapok, apa itu, sama mati apa ini. Sama, saya juga sama. Cuma karena ini harus setia dan taat kepada pemerintah. Ya mau nggak mau sudah ya harus disuntik gitu ya. Ini kan perangkat desa ini sudah jadi kewajiban, wajib sebenarnya. Kalau katanya Pak Kades ini apa fardu ya Pak ya? Fardu ya. Menaati segala peraturan perundang-undangan. Ya, Bapak Ibu sekalian ada di sini ini taat sama aturan perundang-undangan, masuk kerja, ya, mengikuti kegiatan, ya, pakai seragam ini putih hitam ini. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas dan wewenangnya, melaksanakan prinsip tata pemerintah desa yang bebas KKN, menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik. Ini mungkin sudah jadi makanan kita sehari-hari. Ini yang saya garis bawah ini. Menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. Saya tanya sekarang, siapa di sini yang jadi perangkat desa yang terpaksa jadi perangkat desa? Mungkin ada? Tidak ada ya. Saya lihat berkasnya karena jenengan semua ngajukan jadi perangkat desa. Yang pertama ini saya melamar sebagai perangkat desa itu melamar gitu. Ada yang terpaksa? Tidak ada ya Pak ya. Jadi perangkat desa saya yakin itu 1% itu jenengan niatnya pertama nyari nafkah, yang kedua ibadah. Kan itu Pak. Iya. Tidak tahu saya kalau ada niat-niat lain. Tuh. Jadi minta tolong saya jaga kehormatannya desa. Yang masuk pemerintah di desa. Jenengan semua itu dipantau sama masyarakat. Dipantau, tingkah lakunya dipantau. Jangan sampai ada komplain dari masyarakat seperti di desa sebelah. Desa sebelah di demo Pak. Tidak tahu saya di sini di demo apa enggak. Ya, dia tinggal tunggu perbuatannya sendiri. Gitu. Ya, minta tolong saya marwahnya desa ini ada sama panjenengan semua. Tinggal lakunya tolong diatur. Ya, tolong dijaga gitu. Nama baiknya Pak Kades, nama baiknya keluarganya sampai sendiri, terutama nama baiknya desa gitu. Nih, tak tolong saya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ya, ulangi, mengutamakan kepentingan negara, tidak ngatur yang lain. Jadi gini Pak Kades, kenapa saya maksa pakai proyektor gitu ya? Kenapa? Karena kalau ngomong, ya ada yang dengarkan, ada yang enggak. Ada yang mikirin saya, ada yang mikirin ceweknya. Ya. Ada. Ada yang mikirin di rumah, makan apa nanti? Karena saya banyak utangnya, banyak. Makanya saya bantu, ya. Ya pakai audio, saya ngomong, ini pakai visual, gitu ya. Jadi kalau saya ngomong di kabupaten, Pak, itu bayaran saya 500.000, 750.000. Jenengan tidak akan sanggup bayar saya gitu. Ini saya kasih gratis sudah. Iya, coba lihat mana pernah ada zaman begini, coba saya tanya. Tidak ada. Kerjaan saya ada cuma ini Pak.
Lastri. Pulang saya tanda tangan banyak, orang nunggu saya di sana. Yang mau ngasih amplop saya banyak. Saya di sini datang gratis. Sudah saya bilang sama Pak Ade dan saya repot sudah. Saya repot. Saya tidak rewel, gitu saya tanya. Ini yang biasa sama saya nih, di lapangan ini. Saya tidak rewel orangnya. Tidak punya proyektor saya bawa sendiri, asalkan ngomong. Kalau saya tidak ngomong, tidak tahu saya kemarin. Gitu. Cuma saya minta tolong siapkan proyektor ya. Alhamdulillah sudah ada proyektor dan desa-desa lain berlomba-lomba sudah beli semua. Gitu. Kenapa Pak? Saya ingin berubah. Ayo kita kalau sudah seperti ini kan saya repot ya. Nah ini ada dia gitu. Ya saya ngomong ini fokus sama sini gitu. Jangan sampai ada yang pegang HP, ada yang apa. Jadi audio visual saya bantu sudah. Gitu. Jadi supaya ini belajar bersama. Nah ini mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri atau keluarga atau golongan. Ya, minta tolong saya sebagai contoh. Hari Minggu, Mas Ipung ini istrinya ngomong, Mas, ayo ke Roxy jalan-jalan. Anaknya pengen jalan-jalan. Nah, pas jam 9 hari Minggu juga jam 9 Pak Kades tuh nelponi semua. Ayo sekarang bagikan BLTDD. Minta tolong saya jangan korupsi dulu. Ya BLTDD-nya dulu bagikan gitu. Kenapa ini sudah melekat pada kewajiban mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri. Jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan negara. Ya ini saya lihat semangat semua nih. Kayaknya sudah sarapan semua. Sarapan. Di desa lain kayaknya belum sarapan Pak. Sudah banyak yang tidak semangat. Mungkin terlalu siang Pak. Oh. Jadi harus semangat ya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan desa, untuk kepentingan masyarakat ya. Melaporkan dengan segera kepada kepala desa atau unsur terkait apabila ada hal-hal yang membahayakan negara. Ini teroris ya, teroris ya, orang baru masuk. Nah, ini Pak kasih ranting kita yang baru. Tidak kami tadi Indra. Jadi Pak Barul ini sudah bukan kesos lagi ya. Kesosnya masuk ke Pak Mulis. Jadi urusan-urusan word itu ya Pak ya. Urusan wordnya ada uangnya itu, urusan sosial itu masukkan. Urusan surga. Kaitannya gimana kerja lo? Ini Pak Barul. Kemudian yang sebelah kiri saya ini Bu Lastri ini kasih pelayanan di kecamatan. Jadi urusan-urusan pelayanan ke beliaunya Bu Lastri baru pindah dari DPMD ya Bu. Kalau ke Kupang sering beliaunya ke mana? Dewa itu malah saya yang belum pernah naik. Nanti kita naik nih Pak Dodi. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Nah ini kewenangannya kepala desa. Ya. Jadi apapun yang terjadi di desa, urusannya masuk kerja dan mengatur jam kerja itu Pak Kades yang ngatur. Masuknya jam berapa, ada jam pelayanan. Ya. Mungkin Pak Kades ini melayani di masyarakat oke, tapi tolong hargai jam kerjanya dan masuk kerjanya di desa, ulangi yang diatur oleh kepala desa. Memelihara dan menggunakan aset desa dengan sebaik-baiknya. Nih minta tolong saya, ya kantor itu dijaga, isinya juga dijaga. Jangan mentang-mentang komputer kantor kemudian kasar. Inilah ada sepeda motor dinas mentang-mentang plat merah, MQ sebarang. Jangan, tolong ini, karena melekat pada kewajibannya perangkat desa. Ya, menggunakan dan memelihara, pelihara itu. Mentang-mentang plat merah harus dibuat narek, dibuat apa? Jangan. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Ini minta tolong nih, jangan sampai ada komplain dari masyarakat. Ya, apalagi ada bukti-buktinya. Udah. Membimbing bawahan dan menentukan tugas ini tinggal Pak Sekdes ini yang punya bawahan. Melestarikan seni budaya masyarakat. Seniannya sini apa? Keseniannya? Drum. Apa lagi? Kalau memang di Tempong itu. Tempong itu apa? Tempong itu.
Yang kono itu Pak. Tapi ada yang main ada. Ada. Alatnya yang dari. Tolong itu ya. Ini ada di kewajiban ini. Termasuk tadi Pak Kades itu ada seni budaya itu ada melekat pada hak, ada melekat kepada kewajibannya Pak Kades, ada melekat pada wewenang untuk mengembangkan seni budaya di masyarakat. Ini minta tolong. Jangan seni benih. Seniwan loh. Seniwan. Nah, kesenian ini yang dimaksud. Larangan. Ya, larangan. Merugikan kepentingan umum. Kayak tadi itu. Jalan korupsi. Akhirnya masyarakat yang dapat BLTDD tidak dapat. Ini dirugikan kepentingan umum. Membuat keputusan dan menentukan diri sendiri, keluarga, pihak lain. Karena mentang-mentang perangkat desa, ada yang masuk BLTDD, ada yang tangkretan, ada yang beli tangkretan. Jangan ya Pak ya. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajiban. Ya, menyalahgunakan wewenang. Jadi yang aparatur negara, jenengannya aparatur negara yang berhubungan dengan APH, aparat penegak hukum, itu tidak melulu karena uang. Tidak selalu karena uang. Ya. Tapi karena kewenangan juga bisa. Dahlan Iskan itu jadi tersangka di penjara, itu bukan karena menggunakan uangnya, Pak. Bukan. Kita tahu Dahlan Iskan sudah ada butuh uang gitu. Itu karena tanda tangannya, Pak. Wewenangnya dia mencairkan, hanya dicairkan dengan buahnya yang main-main, hanya dia kena. Nah, tolong ya ini. Ya, menyalahgunakan wewenang misalnya, karena pas operator si Kenji pas tretan apa masuk. Ada si melekok masuk, si tak melekok tre. Tentang itu ada di desa di TKS itu. Jangan dia. Ini menyalahgunakan wewenang juga. Nah, ini termasuk ini melakukan tindakan diskriminatif ini. Ya, selesai sudah. Sekarang kita ada sudah selesai. Tidak ada, jangan ada diskriminatif. Ini pendukung saya, ini tidak boleh. Pak Kades itu sudah jadi bapaknya semua orang. Ya, bapaknya masyarakat. Ini anak kandungnya ini. Ya, anak kandungnya. Jadi bukan kalau masyarakat itu mungkin anak tiri, ya, tapi ini anak kandung. Ya, ini anak kandung. Namanya anak kandung seperti apa? Ya berbakti pada orang tuanya. Orang tuanya ya orang tua kandung dulu, bukan orang tua tiri. Orang tua kandungnya dulu. Kalau dia akan saya analogikan seperti itu. Melakukan tindakan meresahkan semua masyarakat desa ini. Saya minta tolong jangan sampai ini yang meresahkan dari perangkat desa yang meresahkan ya sama masyarakat ya. Melakukan KKN nepotisme ya, menerima uang barang jasa pihak lain dapat memberi keputusan. Menjadi pengurus parpol, ada di sini jadi pengurus parpol. Tidak ada Pak. Ada ya, termasuk Pak Kades yang tidak boleh ya. Jadi anggota pengurus organisasi terlarang ini ya. Ada yang HTI, FPI ada. Tidak ada Pak. Cari macam juga itu lucu loh. Tidak Pak. Video kok Pak. Boleh ada tutup masker. Ada Pak boleh boleh. Jenggot ya. Jenggo Pak. Silakan. ISIS Pak. Celana cingkrang. Bahaya. Ini tidak boleh ya. Jadi anggota. Terus menangkap jabatan jadi DPR RI, DPRD, tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Dan bergerak jalan kampung siapa aja Pak? Menurut saya DPR RI tak kira ada unang. Kalau Pak tinggi senyapis kengkok Pak. Ya, ikut serta dalam kampanye kepala desa, termasuk pemilihan kepala desa. Ini masuk larangan ini. Ini saya sering ngomong berkali-kali. Ya. Ulang Pak. Sudah Pak. 60 menit. Materi habis. Melanggar sumpah janji jabatan. Ya, ini kalau Pak Kades sudah disumpah.
sumpah, tinggal perangkat desa ya. Perangkat desa kan belum sumpah ya. Tunggu perbuknya turun nanti saya sumpah saja. Sumpah Ada bisa tuh. Ya. Biasa di bawahnya Al-Quran. Meninggalkan tugas 60 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Nah, minta tolong saya. Jangan cuma ini Pak yang ditakuti Pak. Yang penting saya tidak masuk. Yang penting saya masuk. Tidak, yang penting saya tidak masuk 60 hari dah. 10 hari masuk, 10 hari tidak, 10 hari. Bukan cuma ini Pak yang bisa memberhentikan perangkat desa. Bukan. Tapi ini larangannya banyak. Nih, termasuk tidak melakukan kewajiban. Banyak Pak. Tidak cuma ini. Karena perangkat desa ini Pak yang dipakai pasal. Maksud saya masuk terus. Bukan cuma ini. Ini larangannya banyak. Ya, nih. Kewajibannya banyak. Nah, ini. Kewajibannya banyak. Ketemu saja ini. Salah satu. Ya, saya tidak ragu-ragu untuk memberikan rekomendasi pemberhentian. Ketemu aja nih, melanggar kewajiban, tidak melakukan kewajiban, melakukan pelanggaran. Ini saya tidak ragu-ragu asalkan ada buktinya ya, ada bukti otentiknya. Jadi kemarin di desa sebelah itu ya ketemu sudah, bukti-buktinya ketemu. Kemudian ya tinggal tunggu waktu saja. Nah, ini sudah masuk ke tupoksi. Jadi di desa itu ada sekretariat desa. Pemimpinnya itu Pak Sekdes, ya. Membawahi ini nomenklaturnya baru namanya, urusan TU dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan. Ya. Kalau ini mungkin sudah keuangan dan perencanaan ini mungkin sudah sudah kemarin ya. Yang ini biasanya dulu kaur umum ya. Namanya sekarang kaur TU dan umum. Tugasnya membantu Pak Kades di bidang administrasi pemerintahan. Jadi urusan administrasi ini ada di sekretariat, pimpinannya Pak Sekdes. Tugasnya apa Pak? Banyak. Tugasnya Pak Sekdes. Dan berdapat. Nah, siapa dicari? Banyak ini urusan tata usaha ya, kemudian urusan umum, urusan keuangan ya, ini semua perencanaan ini semua. Nah, tapi jangan senang-senang dulu yang lain. Katanya Pak Sekdes, ini nanti akan saya breakdown ya kepada kaur ya. Yang pertama, kaur TU dan umum siapa? Saya, Pak. Hah? Saya. Mas Saiful ya. Fungsinya melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah. Ini saya jelaskan Pak Kades ya. Ini biar teman-teman harusnya kan semuanya tahu. Jadi biar tahu semua. Apa tugasnya KUT umum gitu. KUT umum itu tata naskah. Tata naskah itu jadi kalau Pak Kades saya butuh Pak Kaur. Mas Saiful saya butuh surat perjanjian jual beli. Ini ada warga minta. Harus punya nih tata naskah. Saya bikinkan surat keterangan ini. Ada di sini. Administrasi surat menyurat. Nah, administrasi surat menyurat ini nomor surat keluar, nomor surat masuk, harus diadministrasikan. Ya. Kemudian disposisinya Pak Kades itu harus berjalan kemana, ada surat. Makanya kadang-kadang saya sering kan kirim surat itu soft copy, hard copy. Ya, yang soft copy itu minta tolong di print. Jangan cuma tengku ini. Ini tugasnya KUR, TU dan umum. Print itu suratnya. Kemudian mintakan Pak Kades disposisi. Itu supaya ketemu Pak Kades disposisi ke Pak Sekdes, ke kasih pemerintahan, tidak lanjuti. Tolong ditindaklanjuti. Jadi ini termasuk kode surat ya. 005 itu kode suratnya apa? Undangan ya. Perencanaan itu nomor berapa? Kode desanya berapa? 430 titik berapa? Ini ada di KUR, TU dan umum. Arsip. Ya, arsip surat masuk minta di bulan Agustus. Pak Kades tanya, dulu ada surat dari kecamatan bulan Agustus. Mana suratnya minta? Nah, ini yang KUR, TU harus bisa menyediakan ke Pak Kades gitu. Kemudian ekspedisi.
Nah, Pak Kades bikin bikin undangan vaksin ya, yang saya perintahkan itu vaksin diundang. Fatima komplain lagi, datang ke balai, saya tak diunceng Pak, makanya saya tak vaksin. Ini ada ekspedisinya. Ini loh yang menerima, ini ibunya sampean, Bu Fatima. Sampai tidak ada waktu itu ke pasar. Sampai itu diundang, tapi tidak datang. Nah ini penataan administrasi perangkat desa. Nah, penataan administrasi perangkat desa, pengangkatan, pemberhentian, termasuk harus bikin laporan ya Pak, kasih ya untuk perangkat desa. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor. Jadi kantornya seperti itu harusnya. Ini KURTU dan umum ini sudah berapa tahun jadi perangkat? 11 Pak. 11 tahun. Masa balainya seperti itu? Ya kan masa saya. Nah, tugas tanggung jawabnya jenengan ini usulkan di forum musyawarah. Saya lihat di musyawarah ya, termasuk di Kupang, itu udah ada itu KUR kasih, itu yang usulkan. Diem kan? Yang ada tuh Kasun, kampung 1, ya kampung Derbangsa. Usul apa? Ya, Pak, wakil Pak. Terus Lensengan Pak. Sletreng, usul apa? Usul jembatan Pak. Rata-rata fisik kan? Padahal ini masuk APBD semua loh. Ini masuk APBD semua. Tak tolong usulkan. Perkara nanti disetujui atau tidak disetujui itu urusannya Pak Kades dengan BPD. Ya, karena mereka ruangan Pak Kades pakai AC. Ruangan Pak Kades ini sofa. Ada tamu tidak layak. Jangan sampai kayak kemarin itu kejadiannya itu. Tolong ini karena tanggung jawabnya KURTU dan umum. Supaya nyaman. Iya. Sibuk itu kata siapa perangkat desa ada kerjanya sibuk Pak. Sampai ngurus ini aja sudah. Ya, pengadministrasian aset. Aset itu cuma di nomor ini. Ini ada aset baru nih. Kasih nomor sini ditulis. Ini laptop, printer, proyektor beli baru, pengadaan, masukkan di buku aset. Ya, TKD-nya seperti apa? Yang sudah bersertifikat, ya di sertifikatnya coba gede, nggak bisa di atas namakan pemerintah desa. Yang belum sertifikat, lakukan sertifikasi, anggarkan, boleh anggarkan sertifikat untuk balai desa, untuk aset-aset desa, TKD. Ini penyiapan rapat, harusnya masih punya ada di sini dulu, karena itu nyiapan rapat, proyektornya disiapkan. Tadi ini untuk ada butuh minum, nah ini di sini. Saya ya Pak. Iya. Harus saya udah ngomong ini. Iya, kalau pas masang-masang internet di desa lain itu urusannya pribadinya sampean. Buni itu Pak. Desa gitu. Iya ya Pak. Jadi saya tidak akan ngurus itu. Iya ya Pak. Tapi ini tugasnya sampean gitu loh. Perjalanan dinas dan pelayanan umum. Pelayanan umum itu kan ada front office-nya tuh di balai. Ya, Mas Ipung ini yang terima. Ada butuh apa? Datang ke saya. Terus butuh SKCK. SKCK penerbitan SKCK syarat-syaratnya apa? Ini syaratnya foto, ya. Kemudian pengantar RT atau pengantarnya kepala dusun. Kemudian ada keterangan-keterangan lain, fotokopi KK, KTP, ya mungkin ya. Terus ini ke Polsek, ini ada yang ngasih pung, supervisornya Pak Sekdes. Sekdes di belakangnya itu harusnya mejanya, di belakangnya front office itu. Kenapa Pak? Karena pelayanan umum sudah jadi satu ini. Surat menyuratnya dapat di sini dikasih nomor, ya, nota naskahnya dapat, apa draft-draftnya, keterangan-keterangan apa gitu ya. Termasuk ini sudah jadi di pelayanan umum. Sampai sini Mas Ipung ada yang pertanyaan atau Pak Sekdes? Nunggu operator biasanya cukupnya. Harusnya punya waktu sendiri. Dukun seluruh Indonesia. Ya. Ini Faris dan Anda gagal, ditepis sama Nadio, kiper kita, kiper timnas kita, ditepis. Nah, ini Pak, jadi ini namanya si siapa? Asnawi, backnya Indonesia ini datang ke Faris. Apa ini yang diomongkan? Thank you Pak. Thank you.
ngomongnya terima kasih. Karena kamu gagal, maka saya bisa menang. Jadi sudah posisi 2 sama, akhirnya Indonesia bisa melanjutkan babak final tambahan dan menang 4-2. Ya, itu ceritanya. Jadi Faris ini dengan gembiranya datang ke Asnawi datang ke Faris bilang terima kasih ya karena kamu gagal, saya yang berhasil. Makanya malam itu saya langsung bikin quote. Ya, ada kalanya keberhasilan kita ditentukan pada kegagalan orang lain. Ya, itu. Jadi saya bilang dari ini saya cerita, ini ada Pak Kades. Pak Kades saya kumpulkan waktu pemilihan kepala desa, 7 kepala desa saya kumpulkan. Tidak tahu akhirnya malam-malam. Saya bilang, Pak Kades, Bu Kades, Pak Tinggi, Bu Tinggi, minta tolong saya nanti kalau untuk perayaan kemenangan, minta tolong jangan syukuran, tapi selamatan. Kenapa kalau syukuran? Kamu nyukurin yang kalah. Gitu. Ya Pak ya, ingat ya, saya ngomong gitu. Tapi selamatan supaya apa? Supaya selama nanti jenengan dilantik menjabat selama 6 tahun tidak ada masalah yang menimpa. Ya amin ya. Kemudian diberi kelancaran dan apabila diberi permasalahan dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan. Ya Pak, amin ya. Amin. Itu saya ini saksinya Pak Kades ini. Saya sampaikan ya itu karena harus lihat, jangan boleh konvoy Pak, jangan konvoy, hindari konvoy. Kenapa? Karena ada kesedihan orang di sana gitu. Karena ya ini ya si Asnawi ini bingung ini cara mengekspresi, tapi Asnawi akhirnya dapat hukuman dikasih teguran secara lisan oleh pelatih Sintayong. Kamu kalau kayak gini lagi, kamu ya benar sudah memang bilang terima kasih, cuma etik kamu yang tidak baik. Kamu kalau seperti itu lagi, kamu nggak akan boleh datang ke tempat latihan. Ini dihukum. Ya ini cerita Faris sama Asnawi. Jadi ini benar akan ada filosofi dalam ya. Jadi ada kalanya Pak. Ya kita di perangkat desa itu tidak ada kalah menang. Ini kejadiannya ini di kompetisi. Kalau kompetisi seperti itu ada kalah menang. Jadi minta tolong saya kalau perangkat desa, ada perangkat desa yang lagi down, kita yang up, jangan tambah diinjak. Gitu. Jangan jenis lagi. Diinjak bersama-sama. Ya, kalau bisa ya kita bersama-sama bareng. Kita tuh berhasilnya bareng-bareng gitu. Jadi berhasilnya bareng-bareng. Bukan karena pas satu posisinya itu lagi diuntungkan, karena yang ini gagal ya, ada kasur penilaian kasur yang ini gagal dalam melaksanakan tugas, dikasih misi sama Pak Kades gagal. Jangan ini jadi penyelenggara, jangan. Ayo bantu, kasurnya ini bantu, kolaborasi. Ya, kalau bahasanya di sumber sekolah kolaborasi. Iya. Kenapa? Karena ada ini bukan kompetisi. Ya, bukan kompetisi. Kalau ini kompetisi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Ya. Ya, makanya ini kalau bahasanya kita ngece nih si Asnawi ini. Ngece kan? Menghina gitu. Iya, walaupun bilang terima kasih, benar sudah, thank you Pak. Karena kamu gagal, karena saya yang lanjut. Ya, ini mungkin ada pertanyaan Pak. Dukun seluruh Indonesia. Ya, ini Faris dan gagal, ditepis sama Nadio, kiper kita, kiper timnas kita, ditepis. Nah, ini Pak, jadi ini namanya si siapa? Asnawi. Backnya Indonesia ini datang ke Faris. Apa yang diomongkan? Thank you Pak. Thank you. Ngomongnya terima kasih. Karena kamu gagal, maka saya bisa menang. Jadi sudah posisi 2 sama, akhirnya Indonesia bisa melanjutkan babak final tambahan dan menang 4-2. Ya, itu ceritanya. Jadi Faris ini dengan gembiranya datang ke Asnawi datang ke Faris bilang terima kasih ya karena kamu gagal, saya yang berhasil. Makanya malam itu saya langsung bikin quote. Ya, ada kalanya keberhasilan kita ditentukan pada kegagalan orang lain. Ya, itu. Jadi saya bilang dari ini saya cerita, ini ada Pak Kades. Pak Kades saya kumpulkan waktu pemilihan kepala desa, 7 kepala desa saya kumpulkan. Tidak tahu akhirnya malam-malam.
Saya bilang, Pak Kades, Bu Kades, Pak Tinggi, Bu Tinggi, minta tolong saya nanti kalau untuk perayaan kemenangan, minta tolong jangan syukuran, tapi selamatan. Kenapa kalau syukuran? Kamu nyukurin yang kalah, gitu. Ya Pak ya, ingat ya, saya ngomong gitu. Tapi selamatan supaya apa? Supaya selama nanti jenengan dilantik menjabat selama 6 tahun tidak ada masalah yang menimpa. Ya amin ya. Kemudian diberi kelancaran dan apabila diberi permasalahan dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan. Ya Pak, amin ya. Amin. Itu saya ini saksinya Pak Kades ini. Saya sampaikan. Ya itu karena harus lihat, jangan boleh konvoy Pak, jangan konvoy, hindari konvoy. Kenapa? Karena ada kesedihan orang di sana gitu. Karena ya ini ya si Asnawi ini bingung ini cara mengekspresi, tapi Asnawi akhirnya dapat hukuman dikasih teguran secara lisan oleh pelatih Sintayong. Kamu kalau kayak gini lagi, kamu ya benar sudah memang bilang terima kasih, cuma etik kamu yang tidak baik. Kamu kalau seperti itu lagi, kamu nggak akan boleh datang ke tempat latihan. Itu ini dihukum. Ya ini cerita Faris sama Asnawi. Jadi ini berdasarkan ada filosofi dalam spontanitas. Ya, jadi ada kalanya Pak. Ya kita di perangkat desa itu Spontanitas. itu tidak ada kalah menang. Ini kejadiannya ini di kompetisi. Kalau kompetisi seperti itu ada kalah menang. Jadi minta tolong saya kalau perangkat desa, ada perangkat desa yang lagi down, terus kita yang up, jangan tambah diinjak. Gitu, jangan jerat kaki. Diinjak bersama-sama. Ya, kalau bisa, ya kita bersama-sama bareng. Kita tuh berhasilnya bareng-bareng gitu. Jadi berhasilnya bareng-bareng. Bukan karena pas satu posisinya itu lagi diuntungkan, karena yang ini gagal ya. Ada kasur penilaian kasur yang ini gagal dalam melaksanakan tugas, dikasih misi sama Pak Kades gagal. Jangan ini jadi penyelenggara, jangan. Ayo bantu, kasurnya ini bantu. Kolaborasi, ya. Kalau bahasanya di sumber sekolah kolaborasi. Iya. Kenapa? Karena ada ini bukan kompetisi. Ya, bukan kompetisi. Kalau ini kompetisi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Ya. Ya, makanya ini kalau bahasanya kita ngece di si Asnawi ini. Ngece kan? Menghina gitu. Iya, walaupun bilang terima kasih, benar sudah, thank you Pak. Karena kamu gagal, karena saya yang lanjut. Ya, ini mungkin ada pertanyaan Pak.